Ya, Sonora TV kembali bersama kami tentunya di segmen obrolan hari ini. Ya, Sonora TV dalam mewujudkan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan, khususnya di perkotaan, ini dilaksanakan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satunya ini melalui program Kotaku. Nah, kita punya VT terkait dengan master plan program Kotaku seperti apa berikut ini. Ya, itu dia ini penayangan VT terkait dengan master plan terkait dengan Kota Tua. Namun kita berkenalan dulu dengan bintang tamu spesial saya yang sudah hadir pagi hari ini. Kita sapa ada Bapak Fikri Febrianto. Beliau adalah Kasih Pelaksana Wilayah 1 BPPB Bengkulu. Assalamualaikum Pak Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah hadir ada Bapak Imade Ardana. Beliau adalah Kadis Perkim Kota Bengkulu. Apa kabar Pak Imade? Alhamdulillah Sehat? sehat. Semangat ya? Semangat. Harus semangat. Dan juga sudah hadir pagi hari ini ada Bapak Firman Romzi. Beliau adalah Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak Firman, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat pagi ini. Alhamdulillah. Bicara terkait dengan tanggapan Anda dengan program Kotaku ini sebenarnya seperti apa sih Pak Firman, mungkin boleh disampaikan? Nah, jadi program Kotaku ini adalah salah satu program nasional, target dari nasional itu. Dalam RPJM nasional itu kita kenal dengan 100-0-100. Apa itu Pak? Jadi 100 untuk pemulihan sarana air bersih, 0% 0 itu adalah kumuh. 100 lagi adalah fasilitas perumahan-perumahan yang layak huni. Nah, target dari nasional ini seharusnya 2019 kemarin sudah selesai, tapi sampai sekarang baru sekitar di bawah 70% ya. Nah, itu turun lagi, itulah nama program-program di tiap daerah namanya Kotaku. Kotaku ini adalah pembangunan kota tanpa kumuh.
Nah, pola pembangunan Kotaku ini adalah berbentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, ada berapa yang harus kita bangun di program Kotaku ini ada berapa? 3 kalau salah ya. Sasaran pertama itu adalah skala lingkungan. Kedua ini adalah skala kawasan yang sekarang kita buat di Kota Bengkulu, di Kota Tuh Pasar Bengkulu. Dan juga ada BDC namanya, Business Development Center. Ya, diarahkan untuk pusat-pusat kuliner menampung dari kuliner-kuliner dari masyarakat, sehingga tempat penampungan seperti yang sudah dibangun di 2 tempat, satu di Ratu Samban ya, samping BIM, satu lagi di daerah Kampung Melayu. Nah, di Pasar Bengkulu juga akan kita bangun tahun depan ini. Nah, itu istilahnya untuk pembangunan Kotaku ini. Nah, Kotaku ini pertama kita dari target kita kumuh. Secara kumuh Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Wali Kota nomor 63 tahun 2017, itu luas kumuh kita 961 hektar. Nah, sampai saat ini sudah terlaksana, sudah istilahnya bebas kumuhnya sudah 84,6%, atau lebih kurang 880,17 hektar. Nah, sampai saat ini itu masih tersisa sekitar 81,43 atau 15,4% lagi. Nah, kita harapkan nanti pada 2022 ini selesai semua. Nah, itu yang dari Kotaku. Jadi itu dapat sampaikan. Baik. Kalau kita bicara terkait dengan indikator permukiman yang kumuh itu seperti apa sebenarnya Pak Firman? Mungkin boleh disampaikan oleh Pak Made. Oh iya. Jadi terima kasih. Saya lanjutkan terkait dengan kumuh yang disampaikan oleh Pak Firman, Kepala Bapelibang Kota. Ada 7 aspek memang harus kita selesaikan yang menjadi indikator dalam rangka penyelesaian kumuhnya. Jadi 7 indikator itu atau 7 aspek itu ya, terkait dengan jalan lingkungan, drainase lingkungan, kemudian air bersih, air kotor, kemudian lampu jalan, penerangan, keteraturan bangunan, dan RTH. Jadi itu 7 indikator yang harus kita selesaikan dalam rangka pengentasan kumuhnya. Baik. Begitu, Dan bicara wilayah kumuh yang ada di Bengkulu sendiri yang menjadi sorotan dari pemerintah sendiri seperti apa untuk program Kotaku? Jadi ada tadi disampaikan luas kumuh kita dari 900 sekian menjadi 82 sekian, itu sudah kita selesaikan dalam jangka waktu 3 tahun sampai 4 tahun ya. Masih ada 49 kelurahan yang menjadi concern kita untuk bagaimana kita bersama-sama dengan kementerian, dengan balai Pak Fikri, kemudian dengan pemerintah provinsi juga, bersama-sama kita akan selesaikan. Mudah-mudahan sesuai target kita tahun 2022 ya, kita akan menuntaskan kumuhnya. Walaupun mungkin kumuh baru juga muncul, tapi paling tidak target kita akan selesaikan seluruhnya. Begitu. Terima kasih. Baik. Pak Made, kalau kita bicara terkait dengan seperti apa sebenarnya bentuk kolaborasi antara Pemda Kota dan juga provinsi begitu? Ya. Jadi terima kasih kami dari Pemda Kota sesuai arahan Pak Wali dan Pak Wakil selalu mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama kolaborasinya, utamanya dari Balai. Ada Pak Piki, beliau ini semangat sekali membantu kita. Bagaimana kita kolaborasi sama-sama bersemangat menyelesaikan kumuh ini, ya. Kolaborasi dari pemerintah kota itu seluruhnya kita curahkan, seluruh PD. Jadi mulai LH, lingkungan hidup, kemudian Bapelibang, PU, pariwisata, Perkim, semuanya terlibat. Kemudian yang paling penting adalah keterlibatan BPIW, Balai, Pak Beki, yang memang anggarannya yang sangat besar itu sudah berapa kali kita turunkan. Ada juga kontribusi APBD-nya terkait dengan pembangunan set pile-nya. Jadi mudah-mudahan ke depan kami berharap ini kita akan melanjutkan terus kerjasama ini, kolaborasi ini, sehingga cita-cita kita bersama bisa terwujud. Terima kasih. Nanti saya juga ingin tahu konsep kolaborasi seperti apa yang sebenarnya direncanakan oleh pemerintah terkait. Nanti Bang Fikri boleh disampaikan ya. Tapi kita harus rehat sejenak. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.
kolaborasi penanganan kumuh di program Kotaku bukan hanya dari sisi penyediaan infrastruktur lingkungan, seperti yang sering kita lakukan selama ini, yakni perbaikan drainase dan jalan lingkungan juga merupakan penanganan skala kawasan Sungai Bengkulu. Akan tetapi, kolaborasi ini juga dilakukan pada sektor pendukung lainnya, misalnya upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan usaha seperti yang dilakukan belum lama ini. Berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program Kotaku melakukan pelatihan manajemen usaha untuk masyarakat di Pusat Kuliner Kelurahan Penurunan. Beriklan di BETV. Awalnya sih ragu, tapi semenjak beriklan di BETV, puji Tuhan penjualan di toko kami sangat meningkat. Alhamdulillah penjualan produk AC kami dan jasa servis saat ini semakin laris. Dan itu salah satunya karena beriklan di BETV. Sebagai toko yang terbilang baru berdiri di Bengkulu, salah satu strategi promosi kami ialah melalui BETV dan hasilnya pun sesuai dengan yang kami harapkan. Tunggu apa lagi? Percayakan promosi produkmu melalui BETV Beken yang kini bisa ditonton dimanapun dan kapanpun. Pernah gak sih waktu lo lagi di jalan, tiba-tiba motor lo mogok dan lo bingung harus ngapain? Kenapa mbak? Oh, ini mah gampang. Saya ada solusinya. Halo? Salam satu hati, selamat pagi. Dengan Dio, Honda Care Astra Motor Bengkulu. Untuk seluruh pelanggan setia Honda di Kota Bengkulu, ingin servis di rumah, ataupun motor Anda tiba-tiba mogok di jalan, langsung saja hubungi Honda Care Camkoha. Cepat respon bengkelnya, mudah dihubungi, kualitas servisnya oke, dan yang pasti handal mekaniknya. Honda Care Camkoha. Masih bersama kami tentunya di segmen obrolan hari ini terkait dengan tema kita pagi hari ini, Sana BETV kolaborasi dalam upaya penanganan kumuh di Kota Bengkulu tentunya melalui program Kotaku. Kita ke Bang Fikri, kalau bicara terkait dengan seperti apa sebenarnya konsep kolaborasi yang direncanakan oleh pemerintah terkait? Iya, jadi kolaborasi ini tentu kita berbagi peran. Jadi memang perannya kami APBN melalui Kementerian PU dari Bapak Ibu di kabupaten kota, dalam hal ini Kota Bengkulu, dan juga tidak lupa di provinsi. Dan mungkin kolaborasi itu tidak hanya pemerintah ya, jadi harapannya ada juga masyarakat, swasta. Sehingga tadi Pak Firman sudah menyampaikan luasan kumuh kita masih cukup banyak. Betul. Kalau kita bicara provinsi Bengkulu saja, kita bicara provinsi ya, ada 7.000 hektar kawasan kumuh yang belum tertangani. Nah itu kalau hanya dari pemerintah saja, tentu ini akan kesulitan karena slot anggaran pemerintah pun terbatas. Ya. Jadi harapannya pemerintah, masyarakat, swasta gitu bisa juga berperan terhadap kolaborasi ini. Gitu. Jadi untuk penanganan kumuh ke depannya harapannya swasta, masyarakat, pemerintah bisa berkolaborasi sehingga penentasan kumuh bisa kita lakukan lebih cepat, Bapak. Gitu. Jadi harapannya ke depan seperti itu. Gitu. Bang Fikri, sejak kapan sebenarnya program Kotaku ini mulai digalakkan? Iya. Kalau programnya sendiri sebetulnya sudah cukup lama, ya. Jadi kita mulai di tahun 2015. Ya, jadi memang kita fokusnya salah satunya adalah Kota Bengkulu, selain Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi memang itu 3 kabupaten kota yang menjadi concern kita untuk menangani penentasan kumuh. Ya memang yang paling concern tentu karena ini Kota Bengkulu, jadi kotanya Provinsi Bengkulu, maka kami juga lakukan banyak penanganan di Kota Bengkulu gitu. Untuk anggaran yang digunakan ini bersumber dari mana, Bang Fikri? Iya, kalau anggaran kami memang untuk beberapa program, kalau untuk Kotaku sendiri sebenarnya ini loan, yang sudah kita lakukan sejak 2015. Jadi loan ini akan berakhir mungkin kemungkinan di 2022. Hanya saja nanti ke depannya mungkin programnya akan tetap berjalan, hanya memang loan-nya yang berakhir. Jadi ke depan programnya mungkin melalui APBN murni
karena program ini menurut kami cukup baik gitu, cukup berhasil dan sangat dinikmati oleh masyarakat. Jadi harapannya ke depan tetap programnya tetap, hanya saja memang berakhirnya loan-nya begitu. Baik, ada 3 titik sentral tadi yang menjadi concern dari pemerintah sendiri untuk program Kotaku. Salah satunya Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan satu lagi Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan. Melihat kondisi khususnya untuk Kota Bengkulu dan 2 kabupaten ini seperti apa kondisi untuk pemukiman kumuh sendiri? Ya. Secara luasan sebetulnya sejak ada program Kotaku semakin menurun. Jadi luasan kumuh di masing-masing kabupaten dan juga Kota Bengkulu, tadi Pak Firman juga sudah menyampaikan, jauh berkurang, hampir 80%-nya Pak. Jadi sejak adanya program Kotaku ini, dan ini tentu sangat kami asumsikan ini sangat berhasil, sehingga kehidupan masyarakat kita di kawasan kumuh bisa lebih baik begitu, taraf hidupnya gitu, dengan tadi yang Pak Made sampaikan 7 kriteria kumuh yang kita tangani begitu. Baik, dan dari indikator ini yang mana yang paling banyak terdapat di 3 titik sentral ini? Kalau dari segi 7 kriteria kumuh, memang yang paling mayoritas banyak tentu jalan. Jalan lingkungan kita memang kondisi jalan-jalan di permukiman kumuh itu bisa dikatakan tidak standar begitu. Jadi dan juga air limbah dan juga air minum. Jadi memang 3 itu sebetulnya yang menjadi permasalahan utama sehingga banyak kawasan kumuh di Provinsi Bengkulu ini begitu. Baik. Pak Firman, kalau kita melihat ini kan menjadi persoalan kita bersama begitu ya, terkait dengan pemukiman kumuh, terkait tadi apa yang disampaikan kondisi jalan. Sebenarnya apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penanganan permukiman kumuh? Jadi pemerintah kota ini istilahnya sudah berkomitmen untuk pengentasan kumuh itu sendiri. Dan ini terbukti setelah kita di 2017 kita mengeluarkan SK Wali Kota tentang luasan kumuh kita sudah 900 sampai 2020 baru berarti 3 tahun. 3 tahun ini sudah kita mampu 84% lebih kita menuntaskan kawasan kumuh. Artinya pemerintah kota sangat betul-betul konsen untuk pengentasan kumuh ini sendiri. Jadi ada beberapa program dari dilaksanakan oleh pemerintah kota, diantaranya adalah bedah rumah, menetapkan kawasan-kawasan perumahan, yaitu pembangunan istilahnya membantu masalah air bersih melalui SR kan, sambungan rumah untuk masyarakat MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga menetapkan kawasan-kawasan yang kumuh. Itu menjadi konsep kita, dan setiap tahun juga kita anggarkan untuk program kegiatan pengentasan kumuh ini. Di samping juga kita tetap mengajukan berkolaborasi dengan dana-dana pusat dari APBN. Sebagai istilahnya betul-betul kita itu adalah fokus. Nah mungkin dikerjakan dari dana APBN, anggaran APBN BLN ini tidak sesuai dengan fungsinya, tupoksinya atau kewenangannya. Itu pemerintah kota yang ambil. Nah, salah satu contohnya di skala kawasan Kota Tuo kan, Kota Tuo. Set file atau pembatasan sungai itu kan kewenangannya bukan kewenangan dari pemerintah pusat. Ya kita ambil alih. Ada penanganan jalan Enggano namanya, yang juga walaupun kondisi pandemi kemarin tetap kita bangun untuk mendukung program skala kawasan itu. Nah itu berapa istilahnya ada, kita pertama kita nyusun namanya RAD, rencana aksinya, sudah itu desain. Nah di situ kita bahas bersama dengan pihak balai, kementerian ini, di mana istilahnya kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan juga di mana kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Pemetaan begitu ya? Iya, perkotaan. Nah itu istilahnya untuk konsen dari pemerintah Kota Bengkulu. Baik. Pak Made bicara terkait pertanyaan yang sama begitu, komitmen pemerintah terhadap pengentasan permukiman kumuh ini seperti apa? Iya, jadi yang utamanya tentunya kita bersama-sama ya, sesuai arahan juga Pak Wali Kota, Pak Wakil, harus berkomitmen tinggi. Artinya ini harus kita sukseskan ya, karena kita utamanya sebagai penerima program, kemudian bagaimana juga OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu ikut melibatkan diri, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana keterlibatan masyarakat setempat untuk mendukung bersama-sama
agar supaya kegiatan ini benar-benar sesuai dengan target kita. Ya, ke depan juga kita akan masih mudah-mudahan masih akan berlanjut program ini. Jadi kita masih banyak program, masih banyak kegiatan yang harus kita kolaborasikan dengan pemerintah pusat ataupun dari pihak balai ya, BPIW. Oleh karena itulah kami selalu menyambung silaturahmi ini. Bagaimana ke depan program-program dari pusat bisa kita adopsi, bisa kita turunkan, atau bagaimana juga kita mengusulkan, pemerintah kota mengusulkan program-program yang memang belum ada, dan kita bukan hanya di wilayah Pasar Bengkulu, kita harapkan juga teman-teman lain yang masih perlu penanganan. Baik, nanti kita akan membahas ini konsep pembangunan untuk di beberapa titik kumuh di Kota Bengkulu, tapi nanti kita harus kembali rehat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Pak, ngapa perut ibu sakitnya nih Pak, lah mulusnya nih Pak, ya Allah. Ngapa nih Pak, caknya ada lama lagi kok. Sudah waktunya. Iya caknya Pak, sakitnya perut aku, ya Allah Pak, tolongannya nih. Kita udah tidak ada duit, Pak, ya keadaan bener, kita Pak. begini, Bapak, kerja Bapak, lama aku. tidak. Aduh, Pak, cak mana BPJS tolong, kita Pak? udah 1 tahun kita nggak bayar nih. Aduh Pak, Pak Brijo Pak, coba panggil ke Mbak Inem di belakang rumah tuh dulu Pak. Mbak Inem aja ya, tahan ya. Yo, coba lah Pak, tahan ya. sakitnya perut aku, ya Allah dah. Nggak kemana? Maaf RT, buru-buru aku ini. Ngapo? Orang rumah mau melahirkan. Melahirkan lagi? Iya. Anak yang keberapa? Itulah lupa lagi RT. Masya Allah. Jadi terusnya kemana nih? Mau ke rukun beranak. Bingung Pak RT. Duit tidak megang. Lah kerja tidak lagi. BPJS lah nunggak kulo. Waduh, sekarang nggak usah bingung-bingung. Karena pemerintah Kota Bengkulu itu sudah ada namanya program HD Bersalin. HD Bersalin? Iya, itu untuk membantu masyarakat Kota Bengkulu itu yang kurang mampu. Alhamdulillah. Nah, jangan kedukung. HD Bersalin hadir untuk membantu warga Kota Bengkulu yang kurang mampu dalam persalinan. Info dan pendaftaran, hubungi koordinator bidan di masing-masing kecamatan.
Masih bersama kami tentunya terkait dengan tema kita kolaborasi dalam upaya penanganan kumuh di Kota Bengkulu. Kalau kita bicara anggaran, Bang Fikri, berapa anggaran yang disiapkan artinya untuk pengentasan permukiman kumuh sendiri di Bengkulu? Ya, kalau bicara anggaran sejak 2015, kalau kita bicara anggaran mungkin sudah hampir 30 miliar ya, maksudnya untuk yang kotaku ya, di luar dari kegiatan yang skala kawasan yang tadi Pak Firman sampaikan. Jadi sudah banyak sekali anggaran pemerintah yang kita gelontorkan tentu untuk menangani kawasan kumuh, ya, kawasan kumuh yang ada di Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan maupun di Rejang Lebong begitu. Baik, nah Pak Firman, kalau kita bicara tadi konsep pembangunan dan saat ini yang menjadi fokus salah satunya tadi pembangunan kawasan Kota Tuo begitu ya. Kita sudah melihat tadi tayangan VT dan juga ada tayangan iklan program-program dari Kotaku. Konsepnya nanti akan seperti apa dan progresnya seperti apa, Pak Made? Begini, konsep penataan daripada Kota Tuo ini awalnya adalah bagaimana kita mengentaskan kumuh, ya. Karena Pasar Bengkulu dan Kampung Klawi itu masuk di dalam SK Bapak Wali Kota, SK yang SK wilayah kumuh, ya, termasuk kelurahan yang kumuh. Kemudian indikator kumuh itu yang utamanya memang menjadi concern kita. Kemudian akan berlanjut kepada bagaimana roh Kota Tuo itu akan kita kembalikan, ya, yang kumuhnya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke Kota Tuo. Oleh karena itulah di segmen 2 dan segmen 3 itu kegiatan itu akan kita fokuskan kepada heritage, penanganan heritage, penanganan warisan budaya. Jadi ada satu Benteng Yok di sana ya. Kemudian yang Benteng Yok sudah punah, sudah tidak lagi ada bentuknya. Kemudian harus kita tangani, kita lestarikan. Kemudian ada pelabuhan kapal Langi Lama di bawah Benteng Yok itu. Sekarang juga tidak nampak lagi bentuknya. Kemudian ada Masjid Tuo. Masjid Tuo juga penting karena itu menjadi saksi sejarah. Kemudian ada Rumah Tuo, rumah adat ya, yang selama ini juga belum tersentuh oleh siapa-siapa ya. Jadi masih seperti hutan, rusak. Nah, oleh karena itulah program lanjutan di segmen 2 dan segmen 3. Ya, segmen 1 kita harapkan tahun ini selesai, dan alhamdulillah sudah selesai ya, dan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan sekarang sudah ramai ini, tiap hari Sabtu Minggu sudah ramai. Masyarakat sudah berdatangan ke sana menikmati hasil kegiatan kami bersama dengan Balai Pak Fikri. Dan di segmen 2 dan segmen 3 kami masih berencana juga dengan Pak Fikri dari Balai. Kami sebagai pemerintah kota tentunya tugasnya adalah bagaimana menyiapkan rancangan, menyiapkan desain, menyiapkan DED. Kemudian alhamdulillah nanti juga bisa anggaran sehingga di segmen 2 itu bisa kita selesaikan di tahun depan. Dan kami mohon anggaran juga dari pemerintah pusat tetap dikucurkan, ya, sehingga ya kalau misalnya sampai ke segmen 3 ya alhamdulillah. Jadi kami berharap memang segmen 2 dan segmen 3 kita akan selesaikan ke depan gitu. Jadi sudah barang tentu ya dari pihak Balai sudah kita harus tetap berkomunikasi bagaimana perencanaannya, bagaimana penganggarannya, kemudian bagaimana dengan masyarakatnya, ya. Jadi harus bersama-sama sehingga nanti satu segmen, seluruh segmen ya, segmen 1, 2, 3 itu tuntas menjadi kawasan destinasi wisata baru di Kota Bengkulu. Akan ada 3 segmen dan saat ini masih di tahap segmen 1 atau tahap 1 begitu. Kapan rencananya akan bisa dinikmati oleh masyarakat Bengkulu nih Pak? Ya, jadi alhamdulillah segmen 1 hari ini sudah dikunjungi oleh wisatawan ya. Jadi walaupun masih dalam tahap pemeliharaan, tapi masyarakat sudah antusiasnya tinggi sekali. Jadi oleh karena itu kami bersama-sama masyarakat juga besok dan ini akan melakukan gotong royong dulu
persiapan launching, sehingga nanti tidak terlalu lama menunggu. Jadi begitu selesai langsung bisa dikunjungi oleh masyarakat. Ya. Dan kita akan lanjut, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi segmen 2 dan segmen 3. Baik, Bang Fikri, tanggapan Anda terkait dengan masih akan ada tahap lanjutan, tahap 2, tahap 3, artinya masih juga terkait dengan anggaran ini. Ini tanggapannya seperti apa? Iya, memang kami memang kawasan Sungai Bengkulu menjadi prioritas kami juga. Jadi memang kita sudah selesaikan segmen 1 melalui kolaborasi tadi sudah disampaikan melalui kolaborasi anggaran APBD kota dengan APBN tentu saja dari balai. Jadi memang segmen 2 dan segmen 3 kami sudah usulkan. Jadi untuk kegiatan ini untuk bisa dilanjutkan begitu. Jadi memang tapi nanti tetap dengan kolaborasi, yaitu kolaborasi antara pemerintah kota dan juga dengan APBN begitu. Jadi mungkin di tahun 2022 atau 2023. Tapi ini sekali lagi Pak, karena ini COVID ya, jadi memang anggaran kita mungkin terbatas. Saya tidak bisa berjanji gitu nanti apakah akan tahun 2022, apa 2023. Karena memang keterbatasan anggaran kami juga di APBN karena mungkin COVID, penerimaan pajak juga berkurang dan sebagainya. Jadi mungkin, tapi kami tetap usulkan, ke kementerian agar bisa dilanjutkan gitu. Karena memang harapannya semua agar bisa tuntas begitu, segmen 1, 2, dan 3 begitu. Baik, Pak Made, kalau kita bicara apa yang menjadi kendala sebenarnya dalam proses pembangunan kawasan kumuh tadi, pengentasan kawasan kumuh terhadap penataan kawasan Sungai Bengkulu dan juga Kota Tuo? Ya, jadi kendala utama sebenarnya bisa kita selesaikan ya, karena kendala ini kan sifatnya kalau kita bicarakan bersama-sama itu sebenarnya bisa diselesaikan. Jadi terkait dengan kewenangan sungai misalnya kan itu kan harus kita bicarakan dengan pemerintah provinsi melalui PU provinsinya, itu bisa kita selesaikan juga terkait dengan penataan sungainya ya harus disinkronkan juga dengan keinginan masyarakatnya, jadi bersama-sama. Jadi kendala-kendala yang kecil itu bisa kita selesaikan, dan yang utama kendalanya memang bagaimana kita berharap ke depan penganggaran. Jadi penganggaran yang memang sebagian besar itu APBN-nya. Jadi itu kalau dikatakan kendala sebenarnya bisa kita selesaikan juga. Ya mudah-mudahan ini bisa kita lanjut dengan adanya komunikasi terus dengan pemerintah pusat melalui BPIB. Jadi memang penganggaran ini yang menjadi fokus kita. Bagaimana karena anggaran besar ya, APBD juga nggak terlalu banyak kontribusinya. Kami berharap memang penganggaran yang besar ini dari pemerintah pusat begitu. Baik, Pak Firman, kalau kita berbicara apa saja sebenarnya menjadi aspirasi masyarakat dengan adanya penataan kawasan pemukiman yang kumuh sendiri? Jadi gini, jadi program skala kawasan berarti seluruh kawasan yang kita bangun. Kalau lingkungan hanya lingkungan kumuh yang kita bangun. Ini kan skala kawasan. Ya. Yang pertama kita lihat dulu pengalaman terjadi waktu banjir tahun 2019 kemarin ya. Itu daerah Pasar Bengkulu terendam itu. Iya betul. Nah, jadi itu juga menjadi permasalahan kita untuk melanjutkan pembangunan skala kawasan ini. Juga penataan kumuh. Yang kedua, di Pasar Bengkulu ini banyak situs-situs bersejarah atau heritage. Terutama masjid itu, informasi yang kami terima itu adalah masjid pertama di Kota Bengkulu. Dan juga orang yang mendarat masuk di Bengkulu lewat laut itu pertama dari Pasar Bengkulu. Itu namanya Pasar Bengkulu. Nah, sudah itu ada berapa rumah-rumah, istilahnya rumah-rumah peninggalan yang dari dulu, rumah lama, rumah adat, masih ada di sekarang ini. Dan itu juga menjadi bahasan kita ke depan. Berikut ini kawasan untuk pariwisata ke depan ini. Memang dalam skala kawasan kita tidak, istilahnya dari pihak Kota Kuning tidak akan membangun masalah untuk pariwisata. Tapi pariwisata ini kan dampak, istilahnya impact dari kegiatan pembangunan yang sehingga menjadi kawasan itu menjadi kawasan pariwisata. Nah, itulah yang beberapa permasalahan yang kita simpulkan dalam untuk pembangunan kawasan, sehingga kita susun desainnya untuk menjadi kawasan. Pertama, kita untuk mengatasi banjir, kita bangun surveil sungai itu dengan tinggi hampir 3 meter.
Nah dari Dispal itu kita bangun pedestrian, jadi untuk acara jalan, tempat istirahat, menikmati kawasan sungai Kota Bengkulu. Nah sudah itu kita juga menata beberapa kawasan seperti masjid tua dan juga rumah-rumah lama itu akan menjadi objek wisata sejarah. Nah sekarang ini walaupun belum di launching itu, masyarakat sudah melihat sendiri Kota Tua itu berebut untuk selfie-selfiean ini. Nah jadi ini perlu kita perhatikan ke minggu depan ini untuk bagaimana melaksanakan perawatan dan pemeliharaan dari bangunan-bangunan ini. Memang nanti kami sudah berapa kali rapat itu tingkat pimpinan tentang pengelolaannya. Memang sudah sepakat waktu sebelum ini adalah pertama setelah konstruksi selesai itu ada pihak balai, pihak kementerian itu akan segera menyerahkan aset kepada kita supaya untuk pengelolaan. Nah, pengelolaan sendiri nanti kita tugas salah satu OPD yang berkewenangan untuk pengelolaannya. Nanti secara pelaksanaan di lapangan itu kita serahkan pada BKM daerah tersebut untuk menata pedagang. Nah kita tahu pedagang-pedagang ini betul-betul selanjutnya sudah modern. Jangan lagi ada tenda biru, tenda hijau berserak di atas pedestrian ini. Yang namanya untuk pedestrian untuk berjalan. Mungkin pedagang nanti diatur tempat-tempatnya sendiri. Nah itu yang kita harapkan nanti juga parkirnya diatur seluruhnya. Sehingga kawasan itu betul-betul menjadi kawasan wisata yang betul-betul nyaman dan menyenangkan. Itu harapan kita untuk kawasan ini. Nah kalau ini sudah berjalan bagus, ini pemerintah pusat sudah berjanji akan melaksanakan untuk segmen 2 dan 3-nya. Kita sudah menyampaikan di usulan seluruhnya. Alhamdulillah informasi dari Pak Fikri juga pemerintah pusat menerima usulan itu. Nah tinggal istilahnya memang betul pembahasan lagi tingkat teknis lagi. Nah itu harapan kita untuk pembangunan kawasan Kota Tua aja. Baik, menyinggung sedikit terkait dengan persampahan di Kota Bengkulu, Pak, seperti apa? Tapi nanti dijawab di segmen terakhir, kita harus rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Kondisi kayak gini nyaman, Bu? Ya dipeta-petain aja. Mau gimana lagi? Suatu perubahan selalu melahirkan tantangan, terutama tantangan pada diri sendiri. Akan tetapi, perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Dimulai dari hal-hal kecil, dilakukan bersama-sama, bahu-membahu berbagi empati, hingga suatu perubahan tercipta. Mari wujudkan perubahan bersama program Kotaku. Kursi murah, meja murah, spring bed murah. Hei, apa ini bolong? Baru 2 hari aku ini beli bolong kan. Aduh, makanya jangan asal pilih yang murah, tapi harus ada kualitasnya juga dong. Ayo aku ajakin ke salah satu supermarket furnitur terbesar di Bengkulu. Yuk. Raja Mebel merupakan salah satu supermarket furniture terbesar yang ada di Kota Bengkulu. Selain memberikan diskon hingga 50%, Raja Mebel juga memberikan fasilitas kredit dengan harga yang sangat terjangkau. Raja Mebel selalu mengedepankan pelayanan yang menyenangkan, ramah, dan juga pastinya selalu mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
Dan juga ada gratis ongkos kirim untuk seluruh wilayah Kota Bengkulu. Raja Mebel selalu memberikan kualitas furnitur terbaik karena Raja Mebel rajanya furnitur di Kota Bengkulu. Bencana datang. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahuinya, kapan dan di mana. Yang menyisakan korban harta, nyawa, dan penderitaan bagi saudara-saudara kita. Untuk itu kami BETV Peduli mengajak sanak BETV peduli dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah dan penderitaan. Melalui rekening BETV Peduli, Bank Bengkulu, 1040 10 7000 494. Peduli kita, harapan mereka. Kembali bersama kami di segmen obrolan hari ini. Dan kita masih bersama dengan Bang Fikri Febrianto, Kasih Pelaksana Wilayah 1 BPPB Bengkulu. Dan juga ada Bapak Imadem Ardana, Kadis Perkim Kota Bengkulu. Lalu juga hadir pagi hari ini Bapak Firman Romzi, Kepala Bapelitbang Kota Bengkulu. Kalau kita berbicara, salah satu yang menjadi sorotan di Bengkulu sendiri adalah permasalahan terkait dengan persampahan ini, Pak Firman. Bagaimana konsep dari penanganan kawasan persampahan begitu nantinya? Jadi di mana-mana permasalahan kota ya khusus kota ini ada sampah, banjir, dan juga kumuh. Kalau DKI itu macet, kalau kita mungkin belum masuk di kategori macet ini. Nah sampah ini pimpinan kita, Pak Wakil Wali Kota itu sudah membuatkan suatu inovasi khusus Kota Bengkulu, namanya Merdeka Belajar, Merdeka Sampah. Merdeka Sampah itu berarti kita bebas dari sampah, penanganan sampah. Nah, setelah kami melaksanakan beberapa kali untuk sosialisasi ke perguruan tinggi, berapa di kelurahan atau di OPD tentang pengelolaan sampah ini, rupanya kita dari Kotaku sendiri, program Kotaku ini sudah ada membangun namanya TPS 3R, tempat pengelolaan sampah, reuse dan recycle, atau kita kenal dengan 3R. Nah, tapi ya itu tadi mungkin pengolahannya belum. Nah, kami pemerintah kota tahun perubahan APBD ini banyak pengadaan untuk pengolahan mesin pengolahan caca sampah sendiri, termasuk pengolahan batu kelapa, nanti pengolahan sampah-sampah istilah yang bisa diolah menjadi kompos. Itu tahun-tahun ini kita sudah anggarkan untuk pemberian mesin-mesin pengolahan ini. Nah, dan juga di beberapa kelurahan itu dia sudah membuat inovasi-inovasi seperti membuat kompos dari sampah, pengolahan sampah. Nah, seperti yang kami bangun di depan Balai Buntar, di belakang Bukesmas itu ada gang apa? Itu namanya kampung botol. Dia mengolah seluruh sampah-sampah plastik dari botol aqua bermanfaat sehingga menjadi suatu hasil seni, karya seni yang bernilai tinggi. Dan juga ada beberapa tempat daerah-daerah lain yang sudah memakan sampah digunakan. Nah, kemarin kita ke salah satu untuk penilaian kota sehat, kita ke SD7. Di SD7 Kota Bengkulu itu ada beberapa inovasi mereka, terutama batok kelapa dogan yang kita kenal sering makan kelapa muda itu, mereka didesain hingga menjadi tempat bunga. Bagus tempat bunga, inovasi seluruhnya. Dan juga sampah-sampah dari laut atau kerang seluruh diolah menjadi bentuk satu oleh-oleh bernilai tinggi juga berharga. Nah, itu juga harapan kita ke depan ini tentang pengolahan sampah itu sendiri. Nah, untuk yang di skala kawasan Kota Tua, memang di rencana aksi kita ada namanya keterlibatan dari Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin nanti kita siapkan kontainer sampah untuk
penampungan sampah-sampah yang di kawasan Kota Tua. Jangan sampai nanti sampahnya melayang lagi di sungai. Jadi orang bukan menikmati sungai, tapi melihat di perampung lah plastik hitam, plastik hijau, nanti kan botol aqua di situ. Itu harapan kita. Itu ke depan ini untuk pengenangan sampah di kawasan Tua kita siapkan kontainer. Dan juga kita sudah siapkan Satpol PP pariwisata nanti di sana. Jadi ada Satpol PP pariwisata yang pakai dasi ramah senyum untuk mengawas seluruh istilahnya kawasan-kawasan yang didatangi oleh para wisatawan kita. Baik, Bang Fikri, tadi bicara kolaborasi, bagaimana sebenarnya para swasta untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan Kotaku sendiri dan juga terkait dengan CSR mereka? Ya, untuk kami terbuka sekali ya. Jadi memang tentu kolaborasi ini tidak, tadi seperti saya sampaikan, tidak hanya bicara APBN, APBD, tapi juga swasta dan juga masyarakat. Ya, melalui CSR kami sangat senang sekali apabila memang ada perusahaan-perusahaan di Provinsi Bengkulu ini yang bisa concern juga ke kegiatan-kegiatan yang berbasis kumuh begitu. Jadi mungkin selama ini kan CSR ini banyak ke pendidikan ya gitu. Jadi yang berbasis lingkungan mungkin terbatas. Jadi kami berharap memang peluang untuk bisa melakukan CSR di penataan kumuh itu sangat penting karena begini, penataan kumuh itu sebetulnya 7 kriteria kumuh ini sebetulnya dampaknya sangat luas gitu. Kita akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang tentu membaik, kemudian juga kehidupan sosial mereka, dan yang paling penting tadi Bapak sudah sampaikan banyak terkait ekonomi gitu. Jadi memang ekonomi masyarakat di penataan kawasan itu pasti akan meningkat pada dasarnya seperti itu, dan sebetulnya itu yang sangat kita harapkan gitu. Jadi semua sektor kehidupan gitu bisa berdampak gitu. Nanti ujung-ujungnya adalah kesejahteraan gitu. Jadi memang harapannya CSR ke depan bisa tetap masuk gitu ke kegiatan-kegiatan yang berbasis kumuh gitu. Baik, Pak Imade, terakhir yang ingin disampaikan juga mungkin harapan dengan adanya program Kotaku dan penataan kawasan. Ya, terima kasih. Harapan ke depan bukan hanya kita menangani kawasan Kota Tua, tapi juga masih banyak yang butuh perhatian ya. Ada juga makam Inggris, ada juga kawasan Kampung Cina, itu ke depan harus sama-sama kita jadikan pemikiran. Tentunya kolaborasi lagi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, sehingga semuanya yang selama ini kita mungkin agak lalai, dan kita akan mencoba bersama-sama untuk situs-situs yang lain yang selama ini mungkin belum sempat kita sentuh, dan pemerintah kota tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan seperti ini, Kotaku ini, walaupun nanti namanya berganti, tapi kami harap program ini tetap berlanjut. Betul. Dan memang dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak tentunya ya. Dan juga sekali lagi terima kasih Pak Firman, Bang Fikri, dan juga Pak Imade. Terima kasih, sehat selalu tentunya. Dan sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini di Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Akhirnya saya Reka Amelia Dahlan beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu jaga kesehatan.